2, 1, go! Perasaan satu orang itu beneran kok. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Popit. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas topik yang seru banget nih. Kalian semua pasti relate dengan topik kali ini, tapi sebelumnya kita akan perkenalan dulu dengan teman-teman kita. Hai, aku Vita. Hai, aku Bene. Hai, Bene dan juga Vita. Selamat datang di podcast Poppy kali ini ya. Jadi di sini kita mau membahas apa tadi Afnia? Kita akan membahas zodiak. Dan kaitannya dengan psikologi gitu ya. Nah, boleh tahu nggak sih? Jadi zodiak Vita dan juga Kak Bene ini apa sih? Kalau aku Taurus. Kalau aku Capricorn. Jadi berdasarkan pengalaman Kak Vita dan Kak Bene ini, ada nggak sih keterkaitan antara zodiak kalian dengan kepribadian kalian? Misalnya nih, kalau Gemini tuh biasanya extrovert, suka ngobrol sama orang, suka ketemu orang gitu. Nah, kalau gimana sih Capricorn dan juga Taurus tuh gimana? Kalau di Taurus sih itu lebih ke yang aku inget ya, itu tuh lebih ke keras kepalanya, terus itu sih relate ya, makanya terus habis itu sama yang kalau marah itu suka mendem dulu, kalau nggak kayak harus dipancing dulu, nah baru marah gitu. Untuk Kak Vita gimana? Kalau aku sendiri kurang relate ya, soalnya dari karakter Capricorn yang aku baca itu kayak kurang cocok sama aku. Misalnya kayak ada salah satunya itu kayak mendem perasaan, sedangkan aku sendiri lebih mudah mengatakan perasaanku gitu. Kalau aku marah ya aku ngomong aja, kalau aku sedih aku ngomong gitu. Gitu ya, jadi kayak ada keterikatan gitu ya. Kalau Afnia nih, ada yang mau ditanyain nggak sama Kak Vita sama Kak Bene? Kalau kalian sendiri tuh percaya nggak sih sama zodiak? Kalau aku sendiri sih ya, aku tuh percaya kalau ramalannya tuh bagus. Tapi kalau yang jelek itu apaan sih? Enggak. Amit-amit. Tapi kalau bagus iya nih, amin. Kalau di aku sih enggak, setengah enggak setengah iya, kayak kalau misalnya Percaya ya? kalau misalnya dijelasin Taurus tuh kayak kan biasanya ada tuh di penjelasan awal di secara keseluruhan kan Taurus tuh begini, nah itu kayak kurang lebih percaya, tapi kalau kayak nggak relate ya udah aja gitu. Terus habis itu kalau misalnya modelan ramalan gitu sih aku kurang percaya ya, soalnya kayak ada kan waktu itu pernah kabar gitu kalau misalnya bikin ramalan itu pada nggak nggak bener gitu loh, kayak cuman ngasal. Ini yang ngarang gitu kan. Soalnya kan biasanya kan kalau emang bener-bener ramalan kan emang harus yang ahli ya, cuman kan mereka belum tentu ahli. Kalau aku malah kebalikannya, aku lebih relate sama ramalan-ramalannya kayak ini ada kemungkinan kamu bakalan gini gitu, karena dari yang aku baca banyak yang cocok lah sama yang aku alami. Jadi walaupun itu baik walaupun itu buruk, aku lebih kayak oke, kalau baik aku berterima kasih, kalau buruk aku jaga-jaga aja supaya nggak tersakiti banget. Gitu ya. Nah, kalian udah pernah denger nggak sih kalau misalnya tentang zodiak kalian masing-masing ya? Kalau aku kan Gemini nih. Ini contoh nyatanya nih kayak gini. Kan kalau misal kalian bisa lihat di Instagram, di TikTok, di media sosial lain, pada bilang kalau misalnya Gemini tuh red flag banget nih kalau dijadiin pasangan gitu kan. Setuju. Kayak orang-orang tuh banyak kemakan sama hal-hal kayak gitu, kayak red flag banget nih. Kalau Gemini tuh kayak friendly banget nih sama orang, nggak bisa jaga perasaan satu orang gitu kan. Itu beneran kok. Udah pernah ngerasain soalnya. Terus itu kalau Gemini tuh suka PHP gitu. Nah, kalian kayak gimana? Ada pengalaman kayak gitu nggak sih kalau dari Taurus sama Capricorn gitu? Kalau dari aku sih nggak ini sih, soalnya menurutku Taurus tuh bukan zodiak yang benar-benar terkenal gitu, bukan terkenal sih, lebih ke kayak banyak diomongin. Emang mungkin banyak yang zodiaknya itu, tapi kayak bukan yang kayak seterkenal Gemini, seterkenal Scorpio yang punya kepribadian yang kayak kelihatan banget gitu. Yang menonjol banget. Yang menonjol banget. Gimana kalau Capricorn? Capricorn sendiri, aku dulu SMP itu banyak yang kaget sih kalau aku Capricorn, karena
mereka bilang karakterku sama sekali gak kayak Capricorn gitu loh, kayak jatuhnya terbalik gitu loh. Di situ sih pengalamanku. Gitu. Kalau emangnya kepribadian Capricorn yang kakak tahu dari luaran sana, dari apa yang kakak lihat tuh kayak gimana sih? Kok kakak bisa bilang berbanding terbalik itu yang sifat yang mana gitu? Yang ini sih yang keras kepala sampai benar-benar harus mendapatkan yang dia pikir benar gitu. Sedangkan kalau aku itu tipenya emang aku ada keras kepalanya, tapi kalau yang sana masuk akal ya udah aku lepas yang aku pegang itu tadi, karena ya kok punyaku salah ngapain aku pegang terus gitu. Gitu ya, dari Kak Bene dan Kak Bita. Berarti kayak tetap ada ya, kayak maksudnya kan tadi kayak Taurus dan Capricorn gitu tuh tetap ada relate atau ada hubungannya sama kepribadian kalian gitu kan. Nah, setelah Kak Bita dan juga Kak Bene itu mengetahui hal tersebut, kayak misalnya Taurus tadi sifatnya gini, Capricorn sifatnya gini. Nah, itu tuh ada nggak sih hal positif dan negatif yang berdampak ke diri kalian? Dari Kak Bene dulu deh. Sebenarnya kalau misalnya positif negatif dalam diri tuh aku lebih ke kayak, kalau positif tuh jadinya kayak kurang lebih tahulah diri tuh kayak gimana. Kadang kan bingung ya, kita mau cari tahu diri kitanya kayak gimana tuh dari mana gitu kan. Nah makanya menurutku kayak ada zodiak ini jadinya aku tahu, oh aku kayaknya kayak gini deh, oh iya ternyata benar ya aku kayak gini terus. Tapi kalau misalnya negatifnya tuh malah jadi kayak apa sih, kayak malah jadi misalnya udah tahu nih, oh aku apa di zodiakku tuh tertulisnya aku kayak gini, tapi kayak sebenarnya di aku nggak kayak gitu, tapi karena kayak di zodiakku kayak gitu jadi aku kayak mau dilihat orang kayak, oh iya mencerminkan Taurus banget nih gitu kan. Jadinya aku kayak sosokan mau ngikutin gitu loh. Untuk Kak Bita gimana? Kalau aku sendiri positifnya ya dari kepribadian itu kan ada karakter negatif positifnya gitu. Nah karakter negatifnya itu aku lihat kok memang orang-orang bilang itu ada di aku, itu bisa jadi bahan refleksiku supaya aku memperbaiki sisi itu, kayak apa ya, menghindari jadi tipe yang negatif itulah gitu, menjadi karakter yang lebih baik. Sedangkan kalau negatifnya kurang lebih sama sih, kayak berusaha mengkotakkan dia untuk masuk ke karakter zodiak yang aku miliki gitu. Jadi apa ya, sempat ada masa dimana kayak gak menjadi diri sendiri karena berusaha menyocokkan diri dengan zodiak itu gitu. Ini bisa dipakai sih sebenarnya, apa namanya ya, buat kalian ya, kalau misalnya apa namanya kalian Gemini gitu, Gemini tuh yang nyebelin gini, terus habis itu kalian tuh apa namanya nggak mau merubah itu karena merasa emang ciri khas kalian tuh ada di situ. Nah sebenarnya tuh ramalan-ramalan kayak gitu tuh bisa untuk jadikan bahan refleksi juga, keren banget sih Kak. Terus ada juga sih kadang orang-orang tuh mengkotak-kotakkan orang lain juga kan. Misalnya kayak kamu ulang tahun tanggal berapa sih? Kayaknya Gemini ya. Aku nggak suka sama kamu gitu loh. Kayak langsung mengkotakkan kalau Gemini itu buruk gitu loh. Nah kayak gitu kan juga faktor negatif ya. Iya ya. Gitu. Kemudian menurut Kak Bita dan juga Kak Bene nih, kayak ada nggak sih menurut kakak kayak perbedaan yang signifikan antara tiap zodiak? Misalnya kan tadi kakak Taurus dan juga Capricorn. Ada nggak sih perbedaan yang sangat signifikan menurut kalian? Perbedaannya jelas ada, tapi menurutku bukan karena zodiak juga ya, karena kita memang individu yang berbeda gitu loh. Kita dilahirkan di keluarga yang berbeda dan juga punya lingkungan yang berbeda gitu ya kan. Jadi itu pasti membuat kita jadi karakter yang berbeda, itu sih menurutku. Kalau menurutku ya ada sih, karena kan ini apalagi kita lagi bahas zodiaknya ya. Kalau apa namanya, menurutku tuh beda kita hari lahir, dari jam lahir aja tuh beda. Apalagi kayak kalau nggak salah tuh ada tuh aku pernah dengar orang yang lahir malam itu biasanya lebih nggak penakut dibanding yang lahir pagi, yang lahir siang gitu kan. Itu dari jam aja udah beda walaupun harinya sama kan. Apalagi kalau harinya beda, bulannya beda, tahunnya beda. Oke, itu kan tadi dari zodiak yang berbeda ya. Nah, misalnya kalau dari Kak Bene dulu nih. Kan tadi Kak Bene kan Taurus. Ada teman kakak yang Taurus juga. Nah, itu dari zodiak tersebut kayak punya nggak sih kepribadian yang beda? Ada nggak sih kepribadian yang beda yang tadi kayak dijelaskan di Instagram tuh gini. Taurus tuh gini. Nah, itu tuh berbeda nggak sih kepribadian kalian? Sebenarnya tuh kurang lebih ya sama-sama aja, kayak model-model keras kepalanya ya keras kepala, cuman paling beda kayak yang satu keras kepala banget, satu lagi keras kepala aja gitu kan. Nah cuman
soalnya tuh yang aku tahu itu tuh bisa beda tuh karena ada yang mewakili gitu loh, kayak bintang yang mewakili apa pas dia lahir itu di bintangnya tuh dari zodiak apa, mataharinya dari zodiak apa, bulannya dari zodiak apa, terus masih ada kayak planet. Nah makanya kayak menurutku tuh bisa, walaupun apa namanya zodiaknya sama, apalagi kan apa zodiak yang sama kan bisa aja harinya beda, belum tentu harinya sama gitu kan, makanya bisa aja sih beda menurutku. Oke, kalau dari Kak Bita tadi kan Capricorn ya. Nah, dengan teman kakak yang misalnya Capricorn juga, apakah memiliki kepribadian yang sama juga kayak kakak gitu? Maksudnya kayak sama gitu loh, ada perbedaan atau nggak sih? Ada satu anak yang juga Capricorn tapi dia Januari, aku Desember gitu. Itu entah kenapa kami kayak banyak sepemikirannya, banyak selarasnya, tapi di saat yang sama saat kami di lingkungan itu kayak beda gitu. Dia sangat menonjol sedangkan aku lebih main di belakang gitu loh, main di belakang layar. Dia lebih suka memimpin, akunya enggak. Jadi itu sih ada perbedaan di situnya. Kalau menurut kalian ya, kita sharing aja ya, kalau misalnya kayak bergaul sama teman, kalian tuh kayak nyari nggak sih kayak zodiak yang sama gitu? Kayak misalnya tadi kayak Bita kan sama tuh pemikirannya, kalau misalnya sama-sama Capricorn kan sama pemikirannya kan jadi lebih enak kalau misalnya diskusi, main, curhat gitu kan mungkin lebih enak ya. Nah kalau kalian tuh bergaul juga ngelihat dari sisi itu nggak sih? Enggak. Aku malah justru ngerasa nggak cocok kalau sama-sama Taurus, karena kan keras kepala yang ada berantem terus. Ya kan, walaupun ada tetap Pernah nggak ada pengalaman kayak apa namanya kalian tuh ngerasa nggak cocok sama orang itu, terus habis itu kalian tanya, emang zodiaknya apa sih? Gemini, pantesan. Oh, enggak sih. kok kayak Gemini terus udah Iya kan? Kayak yang aku bilang kayak mengotak-ngotakan orang lain juga gitu loh. Kalau misalnya Gemini itu kan padahal tuh nggak selamanya kayak gitu gitu loh. Nggak Pengalaman semuanya, oknum. nggak semuanya. Iya itu cuma Oknum. oknum tapi kayak Tapi banyak. diiyakan semua orang gitu ya kan. Lucu sih karena aku punya beberapa teman Gemini dan mereka itu kayak benar-benar kebalikan dari Gemini yang ada di internet gitu loh. Jadi kayak masa sih kalau kayak gitu kamu mending pindah ke zodiak lain aja deh, ganti hari ulang tahun gitu. Apa mungkin apa namanya disorot cuma jeleknya aja ya? Gemini kayaknya. Iya. Kayak baiknya tuh nggak ada yang lihat gitu, udah ketutup sama image-nya Gemini yang kayak gitu. Tapi menurut kalian apa namanya kecocokan kalian sama orang itu Mungkin gini, menurut Afnia ya, mungkin kayak kan pasti kalau kalian nyari teman tadi kan nggak yang sama nih. Kalau pasangan, mungkin kalau pasangan akan beda lagi ya. Nah kalau pasangan tuh misalnya kalian kan sering ada nih kayak mix and match, kayak kalian lihat di web internet tuh kayak Taurus sama Gemini cocok atau enggak gitu ya. Kalau Cancer sama Aquarius cocok apa enggak gitu. Nah menurut kalian itu valid gak sih hal kayak gitu tuh? Aku dari pengalamanku ya, malah biasanya kebalikan, yang diomong cocok malah kami nggak cocok gitu. Yang diomong nggak cocok malah kami emang nggak jadi pasangan tapi jadi bestie lah gitu. Gitu. Jadi kebalikan lah. Tapi kan emang kayak mungkin bestie temenan cocok, tapi kan siapa tahu emang kalau dalam pasangan tuh nggak cocok tuh bisa aja soalnya memang. Iya sih, aku belum pernah punya pasangan sih, jadi nggak tahu. maafin nggak bermaksud. Kalau di aku sih mau itu pasangan atau temen tuh aku nggak gitu banyak ngelihat di zodiak ya. Aku tuh kalau misalnya mau berantem sama orang, mau temenan sama orang, apa kayak gitu, aku pasti yang aku lebih dulu tanya tuh, kamu anak terakhir ya, kamu anak tengah ya, kamu anak pertama ya. Aku tuh paling gak cocok sama anak terakhir soalnya aku anak pertama. Iya sih, jadi ya kan, kayak nggak relate gitu ya. Kayak kamu tuh nggak ngerti apa yang aku rasain. Iya. jadi kalau misalnya apalagi kalau berantem kan, tahu nih anak terakhir ini, langsung kayak gitu. Maunya menang sendiri nih. Benar. Anak bontot. Siapa yang anak bontot? Nah, tapi kalau zodiak nggak terlalu sih, karena tapi ya lumayan, tapi nggak kayak aku nggak langsung kayak zodiakmu ini ya gitu, nggak langsung, atau nggak langsung kayak zodiakmu apa sih, kok kamu orangnya gini banget, nggak segitunya. Cuman kayak paling awal-awal penasaran aja tanggal lahirnya kapan gitu kan, terus nanti searching sendiri, oh tanggal lahirnya segini tuh kira-kira zodiaknya apa ya, oh dia orang kayak gini. Aku soalnya kebiasaan buat matchingin energi gitu loh, jadi aku kurang lebih cuman cari tahu itu cuman buat kayak, oh aku kalau sama dia nih males nih kalau
perilakuku kayak gini ntar dianya jadi kayak gini-gini ya paling kayak gitu doang. Berarti kalau dari itu untuk mencari pasangan tuh nggak harus melihat dari zodiak ya. Iya. Tapi zodiak juga bisa dipakai misalnya untuk nyari kayak gitu, kayak sifat-sifatnya dari misalnya kalau kamu Taurus misal nyari pacar yang Gemini gitu. Nyari sifat Gemini itu kayak apa sih untuk mematchkan energi kalian gitu ya, lebih ke kayak gitu kan. Betul. Kalau menurut kalian tuh zodiak tuh valid gak sih sebenarnya di untuk kehidupan zaman sekarang ya, untuk kehidupan kalian zaman sekarang tuh menurut kalian tuh valid gak sih? Maksudnya kayak benar-benar bisa dipercaya gitu gak sih menurut kalian? Enggak sih, karena enggak ilmiah itu kan. Iya. Mungkin nggak bisa dipercaya 100%, tapi bisa juga kayak apa ya? Mungkin amalannya kalau yang bagus bisa jadi kayak pengharapan, misalnya lagi nggak punya harapan, kalau ada amalan yang bagus kan lumayan untuk mendorong diri menuju hal yang baik itu. Sedangkan kalau ada amalan yang buruk itu bisa juga untuk bantu aja sih supaya kita nggak terlalu berharap dunia itu selalu indah gitu loh. Persiapan worst case. Iya, betul. Takutnya nanti tiba-tiba dikasih kejutan sama dunia itu kan nggak lucu ya kan gitu. Kalau menurut Afnia, kamu percaya juga nggak sih sama zodiak ini? Saya nggak percaya sih aku percaya kalau ramalannya bagus, tapi kalau jelek aku enggak, apaan sih nih, ngarang banget yang bikin. Karena apa ya, aku tuh percaya kalau apa yang kita harapkan itu akan selalu terjadi. Jadi kita hidup itu, apa yang kita alami dalam hidup kita itu karena pikiran kita duluan gitu loh. Jadi kayak kita suges itu kayak ngaruh banget sih. Iya, Marvilo ya. Iya, makanya aku tuh lebih milih apa namanya yang aman-aman aja deh, udah nggak usah sedih-sedih, nggak usah percaya yang buruk-buruk. Oke, berarti bisa disimpulin kalau zodiak ini belum tentu valid ya karena belum ada penjelasan ilmiahnya. Nah, dari kan tadi udah dijelasin kalau misalnya dari obrolan kita ini udah menggambarkan bahwa zodiak itu nggak valid gitu kan, belum valid gitu. Tetapi kenapa sih di zaman sekarang ini malah zodiak itu sangat kayak jadi yang hot banget gitu loh, topik hot banget gitu. Kenapa masih banyak kalangan, khususnya untuk kalangan Gen Z gitu ya, kayak banyak yang mengagung-agungkan zodiak. Kenapa masih banyak orang, banyak remaja yang mengagung-agungkan zodiak padahal hal tersebut belum tentu valid gitu loh. Kenapa sih menurut kalian? Kalau menurutku ya, karena yang lebih ini ada yang pencet nggak? Langsung aja. Oke. Kalau menurutku ya, karena ini yang lebih ditarik kan remaja kan ya. Remaja itu sendiri kan lagi mencari jati diri. Dan di zodiak itu kan kayak udah dikasih karakter-karakter dari tiap zodiak. Itu kan membantu mereka supaya mereka apa ya, menemukan jati diri mereka gitu loh. Mereka berusaha juga mencari lingkungan yang menerima mereka gitu loh. Kalau mereka ketemu sama orang-orang yang sama dengan mereka itu kan mereka merasa lebih diterima, merasa lebih dipahami gitu. Mungkin juga dengan orang-orang tahu dia zodiak apa, merasa kayak kalau aku bertindak sesuatu yang salah, mereka lebih bisa memahami aku lah kayak gitu. Menurutku itu sih. Kalau menurutku sih lebih ke kayak kita tuh kan perlu apa sih namanya pengakuan diri gitu loh ya kan. Kalau si Tabita bilang kan lebih ke biar orang apa nyari jati diri sama biar kayak penerimaan diri dari orang gitu kan. Nah, kalau menurutku tuh lebih ke pengakuan diri sih, karena kan kita perlu kayak oh aku orangnya kayak gini kan dari zodiak kita bisa tahu gitu kan. Terus apalagi kayak dari zodiak itu kan kita bisa tahu kita orang kayak gimana, terus orang lain orang kayak gimana, jadi kita juga bisa kayak oh dia zodiaknya ini orangnya kayak gini, jadi kayak udah bisa tahu diri, terus habis bisa tahu diri gimana, bisa tahu orang kayak gimana juga. Oke. Jadi kan kita udah ngobrol panjang lebar nih dari tadi ya kan. Jadi menurut Kak Tabita dan juga Kak Bene ini gimana sih? Apa konklusi dari obrolan kita hari ini, khususnya tentang topik zodiak ini? Gimana sih konklusi atau kesimpulannya? Jangan terlalu percaya ya sama zodiak karena nggak 100% benar. Kalau menurutku sih lebih ke kayak kalau mau percaya tidak apa-apa, tapi kayak ya itu nggak 100% benar, terus juga belum ilmiah kan, belum ada penjelasan ilmiahnya, jadi jangan terlalu dibawa kemana-mana, nanti pengaruhnya negatif soalnya. Tuh teman-teman dengerin, jadi makasih banyak nih buat Kak Bita dan juga Kak Bene karena udah mau kita ajak ngobrol.
topik zodiak ini sangat menarik banget ya, obrolan tadi ini sangat menarik, dan terima kasih juga buat teman-teman Poppy yang udah menyaksikan sampai akhir. Semoga kita bisa bertemu di episode-episode Poppy yang selanjutnya. Sampai jumpa.